Saudara kasih shalom, puji Tuhan, kita sekarang sedang dalam situasi yang makin gawat karena COVID makin merajalela. Dan pemerintah demi kebaikan semua pihak telah melakukan apa yang namanya PPKM darurat. Dan ini adalah suatu cara yang harus direspon, ditaati demi kita, demi sesama kita, demi banyak orang. Saudara sekalian, kita bersyukur bisa bertemu kembali di hari yang baru. Dan seperti biasa di masa pandemi, kami selalu ingin membawakan renungan singkat sebelum berbagai aktivitas kehidupan kita teruskan. Untuk kali ini saya memberi tema kejujuran adalah wujud sejati karakter manusia. Dan diambil dari Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara sekalian, dalam kitab Perjanjian Lama, di hukum nomor 7 dari 10 hukum Tuhan, di sana dikatakan supaya manusia tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesamanya. Dan saudara, namun faktanya dosa adalah bagian dari gaya hidup manusia dari zaman ke zaman. Dosa adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkali. Orang sering mengatakan sesuatu yang sebenarnya adalah buah daripada dusta. Dari zaman dulu, karena dusta itu merajalela, maka orang ingin memastikan, meyakinkan kepada orang lain bahwa apa yang dikatakan itu benar. Dan karena itu mereka melakukan apa yang namanya sumpah. Dalam tradisi orang Israel, dalam budaya Yahudi juga, mereka mengatakan sumpah. Dan bahkan sumpah dalam nama Tuhan. Dalam keyakinan orang Israel bahwa kalau sumpah diucapkan dalam nama Tuhan atau atas nama kekudusan Tuhan, maka sumpah itu mengikat. Namun kemudian dalam faktanya banyak orang yang mengucapkan sumpah dengan berbagai bentuk yang lain. Bersumpah demi langit, bersumpah demi bumi, bersumpah demi Yerusalem, dan sebagainya seperti yang tadi kita baca. Dan kata para rabi, karena langit dan bumi juga akan lenyap, maka sesungguhnya sumpah demi langit atau demi bumi atau demi Yerusalem itu tidak mengikat. Hanya sumpah kepada Tuhan atas nama Tuhan yang mengikat. Tapi saudaraku, yang sangat menarik, Yesus kemudian mengatakan bahwa seharusnya kita tidak bersumpah. Karena sumpah demi apapun itu bukan jaminan. Orang bisa bersumpah dengan nama Tuhan, tetapi sesungguhnya orang masih bisa berbohong karena sumpah itu. Bahkan Tuhan berkata, jangan bersumpah bahkan demi dirimu sendiri. Atau demi kepalamu sendiri, karena kau tidak berkuasa untuk memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun yang ada di kepalamu. Kecuali di semir yang bisa bertahan 1 bulan. Nah, saudara-saudara, bahwa kebenaran disampaikan Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah bahwa sumpah
itu membuktikan bahwa tidak semua sumpah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semua sumpah adalah sebuah kebenaran. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun. Dalam sejarah kita mengingat di negeri kita, banyak orang bahkan mengatakan, mengungkapkan di depan televisi, katakan tidak pada korupsi misalnya, yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Tapi faktanya orang-orang yang mengangkat kata-kata itu di depan kamera televisi dan disiarkan secara nasional, faktanya mereka masuk bui karena korupsi. Karena itu saudara, benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan bersumpah demi apapun. Karena itu Tuhan Yesus katakan iya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku, kenapa? Karena sesungguhnya karakter sejati manusia itu dilihat dari kejujurannya. Iya atau tidak. Karakter sejati adalah diwujudkan dalam kesungguhan kejujurannya. Mengatakan ya bila ya, mengatakan tidak bila tidak. Lebih daripada itu kata Tuhan Yesus berasal dari jahat. Karena itu saudaraku, ingatlah bahwa kita harus memiliki karakter sebagai orang beriman. Bukan sumpah, tetapi kejujuran yang dipegang teguh. Bagian dari hidup kita yang diwarnai kejujuran, integritas. Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi orang yang jujur, yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu bagi kami, berkat-Mu bagi kami. Dalam situasi COVID yang merajalela sekarang, kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami juga rindu bahwa sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga ingin bijak, hidup dalam kehati-hatian dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena itu adalah cara yang bijak demi semua pihak, termasuk diri sendiri. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati negeri kami, supaya COVID ini bisa segera diatasi. Doa kami kiranya negeri kami dipulihkan. Berkat Tuhan atas Indonesia. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua dalam segala aktivitas tugas tanggung jawab kami hari ini. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih, shalom. Tuhan berkati.